Selamat malam teman-teman, senang sekali bisa menyapa kalian malam hari ini dan aku kembali. Ya, aku kembali jadi host Sabdayut malam hari ini teman-teman. Di live Instagram Sabdayut ya, tiap hari Selasa pasti ketemu Sabdayut tentunya. Senang bisa berjumpa dengan kalian malam hari ini dan tentunya aku nggak akan sendirian. Akan ada beberapa rekan-rekanku yang menemani aku malam hari ini. Oke, ini teman-teman, sudah hadir semua. Tentunya saatnya berkenalan nih. Walaupun aku sudah mention nama kalian, nggak lengkap rasanya kalau kalian nggak memperkenalkan diri kalian masing-masing. Silakan, boleh dari Esther. Setelah itu Yuda, nanti Bu Evi, aku terakhir. Silakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih Halo. pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Esther Leoliba. Saya dari Kupang NTT. Sementara tidak bergabung dengan pelayanan apapun. Saya baru selesai pelayanan dari Papua selama 2 tahun. Ini sampai di Kupang baru 2 minggu. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Terima kasih. Mantap. Silakan Yuda. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, aku Yeskiel Andrian Yuda Pratama. Kalian boleh panggil aku Kak Yuda saja. Aku berasal dari Solo, Jawa Tengah, dan sekarang sedang melayani sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMK Negeri 7 Surakarta. Itu saja Mantap. dari saya. Mantap. Jadi murid-muridnya wajib nonton nih. Kalau nggak nonton dapat nilai minus ya. Oh iya, Wajib dong. Oke, Bu Evi, silakan. halo. Halo, perkenalkan nama saya Evri dari Solo juga. Pelayanan di Sabda saat ini. Senang bisa join ya dengan teman-teman semua. Semoga kita bisa enjoy malam ini. Amin, amin. Mantap, puji Tuhan. Oke, aku Ray teman-teman. Aku host malam hari ini dan domisili Kediri, pelayanan di Gereja Tuhan di Indonesia Glory Kediri. Salam kenal teman-teman. Silahkan follow kami juga. Jangan lupa. Oke, kalau kita sudah saling berkenalan satu sama lain, kita juga mau berkenalan dengan acara kita malam hari ini ya, yaitu Sabda Youth. Siapa tahu dari teman-teman di rumah baru pertama kali join. Semoga aku masih ingat ya visi misi Sabda Youth ya. Oke, Betul. Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda yang menggunakan platform Instagram yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami tentunya, yaitu untuk mempersiapkan anak-anak muda menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Oke, kita berdoa saja sebelum berdiskusi tentunya, mengawali diskusi kita ya di dalam doa. Aku boleh minta dengan kasih Kak Esther memimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan ngobrol bersama. Marilah Tuhan yang bersama-sama mengawali percakapan kami, diskusi kami saat ini hingga berakhirnya dengan baik. Bolehlah orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menonton, boleh merasa diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami, arahkan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Ya, seperti yang aku bilang tadi ya, teman-teman, Februari dengan Hari Kasih Sayang. Oleh sebab itu kita masih membahas seputar kasih nih. Khususnya topik kita malam hari ini, Love is Giving and Receiving. Itu dia. Nah, itu topik kita malam hari ini. Kenapa? Karena ya biasanya kasih itu identikan dengan memberi, 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 atau bahkan menuntut, menuntut, menuntut. Gitu. Dan itu juga yang akhirnya membuat kita mungkin ngerasa capek buat mengasihi orang, merasa lelah karena kita mungkin terus memberi atau terus menuntut orang untuk mengasihi gitu kan. Awalnya mungkin kita tulus, kita mau kasih yang terbaik gitu ketika kita mengasihi, tapi lama-lama kita kok rasanya capek sendiri gitu kan. Nah, menurut kalian nih teman-teman, sebenarnya mengasihi itu harusnya gimana sih gitu? Kok bisa ya sesuatu yang mungkin katanya baik atau awalnya baik justru kadang terasa berat bahkan melelahkan gitu. Silakan. Oke, aku respon pertanyaannya dari Kak. Kenapa sih mengasihi kadang terasa melelahkan?
satu pertanyaan yang bagus untuk kita saat ini, menurut saya pribadi ya, yang membuat kita merasa lelah ketika kita dalam mengasihi adalah satu hal yang pertama adalah ketika kita sering diminta untuk memberi apa yang sebenarnya tidak ada, tidak kita punya. Nah, kita disuruh sabar, padahal kita lagi capek. Kita diminta untuk dimengerti, padahal kita juga mau untuk dimengerti. Gitu. Kalau kita terus memberi dari hati yang kosong, yang pasti akan habis, pasti habis. Dan yang kedua, karena menurut aku ya, masih ada luka, masih ada rasa iri, masih ada rasa kecewa, dan di luar mungkin kita terlihat baik-baik saja, biasa-biasa saja, baik-baik saja. Padahal dalam hati ini masih berat dan kita masih menyimpan kepahitan. Terus yang ketiga itu kita masih merasa dituntut untuk mengasihi, padahal diri kita sendiri selalu diharuskan untuk menguatkan orang lain. Dan inilah yang paling berat sebenarnya, paling benar menurut saya ya. Paling beratnya kenapa ketika kita sudah mengasihi dengan tulus, tapi tidak dibalas. Sudah berbuat baik, tapi tidak dihargai. Dan satu hal lagi yang aku rasa, sudah lama berdoa, tapi jawabannya belum ada, terasa lama begitu. Rasanya sia-sia. Tapi mungkin ya, kita perlu ingat, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan dalam mengasihi ini pun, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Gitu. Kita perlu diisi dulu. Saatnya kita sadar. Ya. Oke, ya tadi banyak banget, udah lengkap, udah kita masuk pertanyaan kedua aja. Udah habis materi ya. Enggak. Tapi bener banget tadi semuanya dikatakan oleh Kak Esther ya. Yang pertama tadi karena mengasihi dari kondisi yang kita sendiri itu tadi ya, lagi capek, lagi rapuh, lagi terluka, tetap disuruh mengasihi, itu tuh berat sekali, betul-betul berat sekali gitu ya. Karena pada dasarnya kita tuh, apalagi kalau wanita gitu ya, ada masa-masa di mana ada fase-fase di mana akan sangat-sangat sulit bisa memahami orang, sulit mengerti orang gitu ya, karena secara fisik itu juga sedang merasakan kelelahan. Secara fisik kami wanita juga biasanya butuh dikasihi gitu ya, butuh dipahami, butuh dimengerti. Tapi malah justru biasanya disuruh mengerti dan memahami, kan wanita lebih sabar dan sebagainya. Jadi tuntutan-tuntutan seperti itu yang kadang bikin capek begitu loh ya. Terus tadi aku juga suka sama yang diomongin sama Kak Esther tadi ya. Karena diminta untuk memberikan apa yang kita nggak punya, terutama kalau kita nggak punya kasih, kita sendiri merasa nggak pernah dikasihi, gimana caranya kita bisa memberikan kasih? Capek loh. Ya, betul. Kalau dari pengalaman aku sendiri, tadi kan Kak Evi dari pengalaman wanita, gantian dari pengalaman cowok. Nggak tahu nanti dari pengalaman apa nih? Biar curhat sebenarnya. Nah, sebagai cowok sendiri ya, sebenarnya secara tidak langsung kalau masuki sebuah hubungan atau masuki sebuah relationship, biasanya secara tidak langsung dituntut untuk effort, ya nggak Bang Ri? Nah, saya sendiri pernah dalam masa effort mati-matian, tapi pada akhirnya nggak mendapatkan effort yang sama. Nah, itu memicu perasaan, kok aku nggak dapat effort yang sama sih? Kok aku nggak dapat perlakuan yang sama sih? Kok aku nggak dapat rasa sayang yang sama? Ya pada akhirnya itu jadi pertanyaan buat diriku sendiri. Gimana sih caranya sebenarnya mengasihi dengan sehat, dan sebenarnya itu gimana sih cara mengasihi yang benar? Ya, betul sih yang teman-teman sampaikan tuh semuanya benar gitu. Terlebih kalau dari pengalaman kalian aja lah, nggak usah aku ya. Itu sering sekali kasih itu seperti itu. Kita nggak punya kasih atau nggak merasakan kasih, tapi harus memberikan kasih dan segala macamnya. Terlebih biasanya kasih manusia, kasih kita gitu ya, itu sering sekali mengharapkan sesuatu, feedback gitu ya. Itu yang membuat kita lelah sendiri gitu. Karena ketika kita mau mengasihi, kita udah mikir nanti kira-kira kalau aku mengasihi, aku dapat apa ya?
Nah itu Betul. kita butuh feedbacknya dulu gitu sebelum melakukan, padahal belum melakukan nih. Dan Tapi sudah mikir yang sudah kita dapatkan itu melelahkan sih kalau itu terjadi. Rey, tapi aku ya, tapi bukan berarti kan namanya mengasihi itu supaya nggak lelah, bukan berarti kita harus terus bisa apa, misalnya kalau misalnya orang tidak nanggepin kasih kita, nggak nanggepin effort kita, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Boleh gitu terus-terusan gitu, Rey? Bukannya jadi capek beneran kan? Iya. Atau semua deh, bukan Ya, Rey doang, ada Kak Esther, Kak Yuda, dan teman-teman yang di rumah. Mungkin ada yang lagi capek mengasihi, boleh share di komentar juga. betul betul. Tapi betul kalau kita dalam tanda petik nggak ada feedback sama sekali, kadang juga justru itu jadi bumerang juga. Kita lelah sendiri gitu tanpa feedback gitu. Jadi pandangnya sih balancing ya gitu. Jadi memang harus seimbang, tapi nah itu tadi yang aku bilang kan, kita belum melakukan tapi sudah mikir feedback itu yang Ya. akhirnya melelahkan. Jadi jangan dulu dipikirkan feedbacknya dulu gitu, lakukan dulu gitu sehingga nanti ada kok feedbacknya gitu. Meskipun mungkin nggak langsung terjadi feedback gitu ya, atau nggak instan gitu. Itu sih. Gimana menurut kalian? Yang lain nih? Iya. Oke, Silakan. kalau menurut saya daripada kita mengharapkan feedback, kita harusnya lihat ke belakang dulu. Gimana sih latar belakang kedua pasangan ini ya? Asik, kedua pasangan ini. Apakah Oh, ini kita ke pasangan ya berarti? mungkin atau ke orang juga boleh, atau ke sesama juga boleh. Nah, kalau kita nanti mau melihat ke sana, ya nanti akan ada bahasanya di situ. Nanti akan ada caranya. Kenapa sih nanti pada akhirnya keduanya gimana sih caranya pada akhirnya keduanya bisa saling memberikan kasih yang sama. Nanti ada kuncinya di bahasan yang akan kita bahas nanti. Oh, di-spill ya, jangan di-spill dulu ya. Jadi Kak Esther juga mau ngomong, Mei. Nah, ya. Jadi saya sedikit ya. Oke. Aku pikir lagi kalau yang ini bagian ketika kita paksakan memberikan kasih itu, ketika kita paksakan. Seharusnya kalau kita merasa capek, ya stop dulu aja gitu. Tanyakan pada diri kita, sebenarnya ada tidak kasih yang sebenarnya gitu. Dan pertama kita tahu kalau kita sudah dikasihi Tuhan. Tapi kita memberikan ke orang lain itu secara terpaksa, yaitu kita akan benar-benar capek kalau dipaksa. Mungkin itu. Dan ya menarik ya, kita bahas ini, satu pertanyaan ini yang membuat kita ternyata kita bisa capek untuk mengasihi. Ternyata salah satunya adalah kita masih kekurangan kasih. Tapi kok bisa ya kita masih kita merasa kurang? Emangnya kasih itu habis? Atau jangan-jangan kita lagi isi hati kita dari sesuatu, dari tempat yang salah? Terus gimana caranya supaya kasih kita bisa penuh dulu, dan akhirnya kita bisa kasih orang dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa. Nah, ini yang sering anak-anak muda sekarang galauin ya. Menurut teman-teman gimana? Oke, aku ya. Jadi kalau tadi merujuk juga dari diskusi kita sebelumnya, sebenarnya kalau mengasihi itu bukan soal berusaha lebih keras, kayak tadi Kak Yuda bilang pengen effort, terus ya untuk nunjukin aku loh pria yang paling kasih gitu ya, paling mengasihi gitu ya. Tapi memang tadi benar ya, dari soal persoalannya dari mana sumber kasih kita itu berasal ya, dan kita juga seringkali merasa capek untuk memberi kasih karena kita sendiri belum menerima kasih itu ya. Padahal ya pada dasarnya memang kita nggak diciptakan untuk jadi sumber kasih. Begitu ya, kita diciptakan untuk menerima kasih lalu mengalirkan kasih itu ya, mengalirkan kasih itu kepada yang lain, bukan kita yang jadi sumber kasih gitu ya. Jadi dari mana dong sumber kasihnya gitu ya? Kalau dari pengalamanku sendiri ya, aku benar-benar baru bisa merasakan the real love itu adalah ketika aku sudah merasakan kasih Tuhan. Ketika tangki-tangki kasihku yang semu ini ya, yang halu ini, yang aku pikir oh ini aku bisa dikasih karena gift, karena coklat, karena angpau, atau karena senyum manis gitu ya. Itu ternyata
itu ternyata halusinasi. Begitu aku tahu hanya kasih Tuhan yang bisa memenuhi tangki-tangki kosongku akan kasih itu, akhirnya aku jadi bisa mengalirkan kasih yang sesungguhnya yang ya bisa membuat aku apa ya tidak merasa cepat capek ketika mengasihi dan tidak merasa energi kita untuk mengasihi orang tuh cepat habis. Itu kalau dari aku ya, pengalaman hidupku yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Ya, Oke, Yuda duluan, silakan. Oke, terima kasih. Menurut saya ya, kalau menurut saya mengenai kasih tadi, ya menurut saya memang manusia tidak bisa secara aktif memberikan kasih. Kasih yang tulus. Karena pada dasarnya ya, nature-nya manusia atau asalnya manusia itu memang kita tuh sekarang sudah rusak, sudah broken karena dosa juga. Oleh karena itu biasanya manusia ketika mencoba memberi kasih, coba ngasih orang, mencoba memberi kasihnya dengan tulus, akhirnya tuh ada alasannya, memberi dengan ada alasannya, mengasihi ada maunya, atau ada pengennya. Kalau zaman sekarang bilangnya modus. Aku mengasihi pacarku. Aku mengasihi pacarku karena supaya dia setia. Aku mengasihi karena supaya ditraktir. Aku mengasihi orang supaya dapat koneksi dan sebagainya. Oleh karena ketidakmampuannya manusia, manusia tuh harus kena sama kasihnya Tuhan. Kena dulu sama kasihnya Tuhan. Baru bisa memiliki kemampuan untuk mengasihi orang secara tulus. Ibaratkan misalkan selang. Selang air tidak bisa memproduksi air sendiri. Dia harus tersangkut kepada sumber air. Itu menurut saya. Ya, aku ya teman-teman. Sebenarnya aku coba tarik ke dalam dulu sih. Betul sih, bahwa kita perlu sumber kasih itu, yaitu Allah gitu. Tapi perintah firman Tuhan juga kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya di situ ada satu momen juga sebelum kita menyalurkan kasih itu, yaitu benar-benar kita menerima mengasihi diri kita sendiri seutuhnya, apapun kekurangan yang kita miliki dan segala macamnya. Nah, problemnya adalah kita sering sekali lupa untuk mengasihi diri sendiri sehingga kita berharap orang mengasihi kita. Kita belum terima diri kita seutuhnya, kita berharap sehingga ya itu kasih kita jadi kering atau kita merasakan kekurangan kasih dan segala macam ya, meskipun kita tahu ada kasih Tuhan dan segala macamnya, tapi kita lupa untuk mengasihi diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita egois untuk kita harus mengasihi diri sendiri dan melupakan yang lain, enggak juga gitu. Tapi inilah faktanya bahwa kita harus menerima semua yang ada, merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita sehingga kita mengasihi diri kita sendiri dan kita bisa menyalurkannya juga kepada orang lain. Itu sih. Yes. Silakan Kak, langsung. Ya, mungkin satu hal yang aku respon dari ini lagi adalah tentang kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih manusia itu sangat terbatas. Nah, kita manusia bisa rasa sedih, capek, kecewa. Bahkan kasih yang kita miliki itu bisa habis. Dan kita tahu bahwa sumber kasih itu, ya kalau dari awal kita tadi sudah singgung ya, kalau sumber kasih itu hanya dari Tuhan Yesus. Jadi waktu kita sadar dan menerima bahwa kita dikasihi Tuhan apa adanya, hati kita diisi dulu. Nah, sebelum kita mengasihi orang lain, hati kita harus terisi dulu. Nah, dari situ kita baru punya kekuatan untuk mengasihi orang yang dekat dengan kita, ataupun teman, atau pacar, atau semuanya itu lah yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Satu ayat yang sebenarnya penting untuk saya, bahkan anak-anak muda di luar sana, yang harus diingat meskipun singkat ya. Kita tidak perlu tadi effort hanya untuk dilihat, misalnya nih, supaya dia tahu, oh saya ini sayang sekali sama dia karena saya sudah effort berikan coklat apa tadi kita sudah bahas ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa sekarang ini kita tidak perlu itu. Kita lihat dulu kasihnya Tuhan bagaimana di kita gitu. Agar kita bisa paham kita mengasihi dengan lebih tulus dan bebas, bukan untuk dilihat atau menerima validasi yang lain gitu. Mungkin itu. Terima kasih.
Baik, kalau tadi kan kita sudah membahas eh, gimana sih seharusnya mengasihi, gimana caranya kita bisa mengasihi. Sekarang kita lihat bagaimana ketika keadaannya ideal. Bagaimana kalau ketika hati kita sudah full, sudah penuh dengan kasihnya Tuhan, kasihnya Kristus, dalam momen itu harusnya kita tidak mengeluarkan statement atau perasaan seperti ini. Aku udah ngasih banyak loh, aku udah ngasih kasihku dengan luar biasa meluap-luap loh. Jadi aku juga harus menerima hal yang sama. Nah itu statement itu harusnya tidak muncul dari hati kita, bahkan dari pikiran kita. Seharusnya kan kasih itu bukan tentang seimbang, impas, atau transaksional. Mungkin kita perlu evaluasi juga. Jangan-jangan tanpa sadar, kita masih memperlakukan kasih seperti hal yang transaksional. Seperti hal yang jual beli. Harus impas, harus sama, harus sepadan. Nah, bagaimana dengan konsep kasih yang sebenarnya menurut teman-teman? Ya, teman-teman. Kalau kita ingat teks Alkitab ya, Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa gitu. Jadi kasih itu gitu ya. Kasih itu justru ditunjukkan ketika kita jauh dari Tuhan gitu. Dan itu sungguh nyata sehingga kalau kita tahu, kita paham gitu ya. Kasih itu tidak transaksional, khususnya kasih Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan transaksional, bukankah Tuhan akan menunggu kita tidak berdosa dulu baru Dia memberikan kasih-Nya? Tapi justru sebaliknya, Dia menunjukkan kasih-Nya ketika kita berdosa, sehingga kasih di dalam kekristenan, di dalam keimanan kita ya nggak transaksional, artinya nggak menunggu seseorang borna atau melakukan sesuatu hal yang sama baru kita mengasihi atau menuntut balas juga bahkan gitu, enggak gitu. Tapi ya itu kesadaran kita gitu, ketika Allah mengasihi kita ya pasti kita meresponinya gitu menurutku, jadi nggak transaksional. Ya, itu di Roma 5 ayat 8 yaitu tadi yang Ray sempat sampaikan ya, bahwa Allah sudah mengasihi Ya. kita dan Dia mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita belum kenal dengan Dia, dengan juru selamat kita, Dia sudah mati untuk kita. Dan itu juga yang menjadi sumbu bahan bakarku gitu ya. Sampai hari ini kalau aku sudah mulai merasa kecapean untuk mengasihi seseorang, aku diingatkan lagi, ngapain lo nggak mau mengasihi orang? Emangnya kamu siapa? Bukannya kamu juga dulu aku kasihani gitu ya. Nah itu membuat aku kembali, oh ya Tuhan ampuni aku, sehingga mengingatkan bahwa ketika kita sudah menerima kasih Kristus, kita saya ya atau kita ini termasuk anak-anak muda ya, itu yang gampang banget, yang sumbunya pendek banget kalau soal kasih katanya. Karena banyak hal emosi ya. Gitu ya. Jadi seharusnya mengasihi itu bukan lagi dari kemampuan diri sendiri gitu ya, tetapi seharusnya mengasihi itu dari kelimpahan kasih yang Tuhan berikan. Kita manusia berdosa ini diampuni dosanya. Wow, itu kalau nggak bukan karena kasih yang besar itu nggak mungkin. Jadi itu sebabnya kalau kita merasa kita bisa mengasihi lebih dari yang kita sanggup, itu bukan karena kita, tetapi karena kasih Allah yang ada di dalam diri kita gitu ya. Itu sih, kasih itu ngalir gitu keluar dari kita. Oke, silakan. Sudah merenung ya. Happy aja ya. Ya kalau dilihat ya, bukan soal memberi lalu dibalas. Mungkin sudah banyak dibahas tadi ya. Karena kasih yang kita miliki sekarang ini bukan kasih yang hitung-hitungan ya. Dan bukan soal tadi 50 kurang 50 gitu. Dan kakak tadi sudah bilang bukan kasih yang transaksional gitu. Dan mungkin aku sering pengalaman aja di bagian ini karena memang real banget dengan apa yang saya sudah rasakan gitu. Dan ini pernah di posisi yang selalu ada buat teman. Tadi kalau untuk pacar belum ya. Untuk teman saya iklan ya berarti. Aduh, saya selalu dengar curhatannya hampir setiap hari. Selalu dengar lah, siap untuk mendengarkan. Saya orangnya pendengar. Dan ketika dia
ya mungkin dia merasa susah atau apa, saya akan doakan bagaimana masalahnya, dan saya merasa saya menguatkan dia dengan doa itu. Tapi satu hal yang saya sadari bahwa ketika saya jatuh kok dia tidak ada gitu. Itu rasanya gimana ya, kayak kok gimana ya, kok tidak ada pas aku butuh gitu. Dan rasa kecewa dan capek sih di saat itu. Dan di situ saya sadar bahwa kalau saya mengasihi dengan harapan dibalas, ya pasti saya akan berhenti. Karena tadi kembali lagi manusia punya kasih yang terbatas ya. Tapi dari pengalaman itu saya belajar bahwa saya bisa tetap mengasihi karena saya sudah lebih dulu menerima kasih Tuhan. Kasih saya terbatas, tapi kasih Tuhan tidak. Jadi waktu hati kita diisi oleh Tuhan, kita bisa memberi bukan karena ingin balasan, tapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Mungkin itu. Amin, amin, amin. Oke, kalau dari saya mengenai konsep kasih yang tadi dianggap sebagai transaksional yang saya bilang tadi, kebetulan mengenai kasih saya ingat kalimat dari dosen saya, yaitu Pak Jono, dosen Inteos. Shout out to Pak Jono. Beliau Pak mengatakan, Andreas Sujono, Pak Andreas ya Sujono betul. ya. Nanti dia saya Betul. WA, Pak disebut Yama Yuda ini Pak. Karena beliau saya ingat ini. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau seseorang sedang terhubung dalam suatu hubungan kasih, seharusnya ada satu hal yang menjadi aturan yang jelas, yaitu kata saling. Nah, tetapi saling di sini tidak boleh berdasarkan atas asas transaksional, timbal balik, harus sepadan, tidak boleh seperti itu. Harus ada kata willingly atau dengan tulus. Mungkin teman-teman jika ada waktu bisa mendalami dalam Yohanes 15. Tapi ada satu perintah mengenai mengasihi sesama yang jelas di ayat yang ke-12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu dari saya. Ya, ini sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Marius Aweida Gobe ya. Bagaimana kita mengasihi orang yang menceritakan kita dari belakang dalam pelayanan yang kita lakukan, ya dengan kasih Kristus itu, gitu ya. Meskipun aku yakin berat sih, ya, sulit untuk, itu dia. Apalagi kedagingan kita masih hidup dalam daging, rasanya kalaupun nggak membalas, cut off. Itu yang sering sekali diajarkan dunia gitu ya. Oke, aku mengampuni tapi pergi kau sana gitu, nggak mau berelasi lagi gitu. Stoplah kasihnya di situ. Aku nggak membenci tapi aku nggak mengasihi juga. Itu kan yang sering diajarkan dunia. Dan ya sebetulnya kalau kita mengerti dari pembahasan kita, dari obrolan kita, bahkan dari Alkitab sendiri, kasih itu nggak seperti itu gitu. Kasih itu terlebih ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Demikian pun kita meskipun dilukai, di saat terluka itulah momen kita untuk menunjukkan kasih itu sebetulnya. Itu. Jadi ya mari kita belajar bersama, evaluasi bersama. Kalaupun memang sulit, susah atau kita perlu koreksi, kembali aja ke salib gitu. Salib itu jadi simbol kasih yang mulia, yang mutlak untuk kita bisa melihat dan mengalirkan kasih Allah itu sih. Iya, oke. Aku sendiri pernah punya pengalaman tentang ini ya. Katanya diceritain dari belakang gitu ya. Cuman kan terus saya ini aja di depan dia gitu ya. Saya nggak bilang lu jelek-jelekin gue, enggak gitu. Ya, cuman malah kalau ketemu saya sapa ya, ketemu saya dengan sengaja saya malah ingin punya relasi. Mungkin selama ini dia belum mengenal saya lebih gitu ya, sehingga nggak tahu kalau saya bersikap A itu sebenarnya bukan karena bersikap A dan sebagainya gitu ya, tapi karena mungkin belum mengenal saya. Itu malah jadi kayak jadi evaluasi buat aku sendiri sih ya. Oh mungkin selama ini aku kurang menunjukkan perhatianku, atau aku nggak kurang care dengan dia gitu ya. Nah justru ketika diomongin di belakang atau ini ya malah jadi kayak pengen mungkin ada relasi yang harus dipulihkan di sini gitu sih. Tapi itu berat loh, itu nggak langsung saya otomatis langsung mikir gitu. Pertamanya ya
Sampai akhirnya Taruh. berdoa, come up dengan apa solusi. Dia kau apa malah dekati dia, sapa dia, paling nggak say hello gitu ya dan sebagainya. Yang ringan-ringan aja, nggak usah dengan sengaja. Oh apa namanya? Yuk kita ketemu empat mata. Enggak gitu. Ya, lakukan hal-hal ringan dulu yang bisa melembutkan hatiku sendiri juga dan akhirnya nanti bisa mengalir lagi gitu sih. Mungkin salah satu tips juga. Oke, baik. Saya Ya. satu kalimat sih untuk hal itu. Seringkali kan kita sakit hati. Satu kalimat Mhm. yang jelas itu adalah kalau kita udah kena kasihnya Tuhan, kasih Tuhan Ya. itu jauh lebih besar dari rasa sakit hati kita. Jadi kasih yang Baik. dari Tuhan itu akan mengalahkan sakit hati. Itu aja sih dari saya. Wis, mantap. Itu bukan closing statement kan nanti closing statementnya belakang. Bukan. Masih ada nanti. Oh, masih nyimpan, masih ada tabungan kata-kata mutiara. Iya, betul. Silahkan Kak. Kak Esther? Ya, mungkin aku tambahkan sedikit aja. Ada di posisi dimana waktu itu aku dengar di sekolah minggu katanya itu kita bisa jadikan Tuhan sebagai sahabatnya kita. Mhm. Dan aku ingat lagi yang pas tadi aku ceritakan pengalaman. Kalau misalnya tadi aku rasa capek, rasa kecewa dengan temanku ini, aku bisa meninggalkan dia. Nah, aku bandingkan lagi. Kalau misalnya aku sahabatan dengan Tuhan Yesus, misalnya aku tinggalkan Tuhan Yesus, bagaimana dengan Tuhan Yesus gitu? Apakah Tuhan Yesus juga meninggalkan aku gitu? Tapi ternyata sampai sekarang ini, aku belajar bahwa sahabat yang sejati itu hanya Tuhan Yesus. Yes. Dan dia memberikan kasih tanpa ya tidak terbatas tadi. Dan aku sudah menerima itu. Aku sendiri sudah menerima itu. Dan aku tidak, kalau mungkin tadi ya, aku bisa tinggalkan temanku itu. Tapi kembali lagi bahwa aku yang belum penuh ternyata. Aku tahu kalau ini temanku Tuhan Yesus, tapi aku belum terima kasihnya gitu. Jadi memang tadi ya, kita bisa lepas teman-teman yang toksis gitu, apalah gitu. Kita bisa lepas, tapi kembali lagi kita sendiri gimana? Kita sudah terima dari sahabat kita yang sebenarnya kah gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku tambahkan. Terima kasih. Ya, aku sendiri sih Ray dulu deh, Ray. Duh. Jadi aku kayak tadi yang disampaikan Yuda, kuncinya di saling mengasihi gitu ya. Supaya banyak orang tahu bahwa kita murid Kristus kan. Dan ya kalau kita sadar itu sebetulnya damai aja ya kita hidup di dunia ini, gak kekurangan gitu ya, karena kita sadar kalau kita, oh aku harus mengasihi, yang lain juga sadar, oh aku harus mengasihi, di situlah titik temunya saling mengasihi gitu kan. Nah, sehingga ya kasih itu akan tersalurkan semuanya dengan baik, kuncinya di saling itu. Tapi ya ini yang aku mau tanya ke kalian gitu, gimana cara menyadarkan orang lain supaya kita harus saling mengasihi tanpa merasa dia dihakimi bahwa oh kok kamu menuntut kasih gitu ya. Nah itu gimana caranya gitu, apakah kalian ada tips gitu ya, karena kan ketika kita mungkin mereminder atau menegur orang untuk kamu tuh harusnya saling mengasihi, nanti dikira kita oh, kok kamu menuntut gitu kan, padahal kan kasih harus tulus, gak harus menuntut. Nah gimana itu kita dipertemukan titik itu? Ada yang mau berpendapat? Ya aku ya. Ya kalau aku sih ya jangan sampai kita ngomong gitu ya. Jangan sampai kita ngomong tanpa kita bisa dilihat dulu bisa memberikan atau sudah memperhatikan kasih itu akan sangat berat gitu ya. Kalau kita ngomong you harus saling mengasihi. Misalnya saya sama Kak Yuda sama kita guru gitu ya. Kalau ada anak-anak di kelas berantem gitu kan ya, atau ribut gitu ya. Kalian itu satu keluarga loh di dalam kelas. Ini anak-anak SMA kelas 2 itu ya, itu bandel-bandelnya gitu ya. Kalian tuh anak SMA kalian tuh anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Tapi ternyata kalau mereka lihat saya sendiri sebagai gurunya, masuk kelas nggak pernah menyapa, yuk buka buku pelajarannya ya, atau tidak pernah memahami kalau mereka mengalami kesulitan atau mereka sedang galau, kita nggak punya kepekaan. Ya percuma saya ngomong kalian harus saling mengasihi kalau mereka sendiri tidak bisa merasakan kasih yang sudah Kristus berikan kepada saya itu mengalir kepada mereka. Praktek sih kalau aku ya. Nice. Baik. Oke. Tadi mengenai gimana sih tipsnya supaya tidak
terbeban sama nanti aku dapat kasih yang sama atau enggak. Sebenarnya ya untuk tipsnya adalah ya kita coba berbuat kasih dengan hal yang kecil dulu, tetapi harus diingat bahwa jangan apa ya jangan langsung hal yang besar dulu, misalkan kayak tiba-tiba memberikan uang 100 juta itu kan terlalu berlebihan. Tapi misalkan dimulai dari hal-hal kecil dulu, misalkan kita care dengan teman, tanyain hal yang kira-kira sepertinya teman lagi susah nih, tanyain hal yang kecil-kecil seperti itu. Kita belajar mengasihi dari hal-hal yang kecil dulu, nanti akan terbiasa bahwa ternyata mengasihi itu nggak harus ada timbal baliknya. Jangan langsung kita beranggapan adalah kasih itu hal yang sangat besar. Nah, tapi dimulai dari hal-hal kecil dulu. Dari situ kita akan mulai terbiasa dengan mengasihi itu seperti itu. Jangan dengan alasan, jangan dengan ada maunya. Itu dari saya sih. Oke ya. Tambahkan sedikit ya. Tadi bagian yang katanya kita terima dulu kasih, sudah terima. Tapi kita tidak lakukan itu. Macam tadi Kak Evi bilang, ya kita lakukan, lihat tunjukkan ke anak-anak yang misalnya jadi guru, saya pun guru SD ya. Dan memang nyatanya, kalau kita mau bilang sayang dengan teman, kita bilang ke kamu sayang temanmu gitu. Tapi kalau mereka lihat gurunya terbalik dari apa yang disampaikan, mereka juga heran begitu. Dan itu saya lihat benar ketika anak SD itu paling suka tidak mendengar apa yang kita katakan, tidak terlalu lakukan, maksudnya dia lebih kepada apa yang kita lakukan, tindakan kita atau apa yang kita lakukan setiap hari di sekolah. Misalnya satu hal saja, ketika mereka sedih, apakah kita sebagai guru respon dengan apa yang dia rasakan? Satu hal saja sebenarnya. Nah, ketika saya menjadi guru baru saya tahu kasih itu yang bagaimana. Dan benar kata Kak Yuda, dari hal-hal kecil saja. Mungkin mereka meminta untuk, Miss tolong runcing pensil kah gitu. Jadi kita ya respon dengan baik. Oh sini nak gitu. Jadi kasih yang kecil begitu mungkin kita tidak rasakan ya. Tapi selama saya mungkin pelayanan di Papua itu saya merasakan benar, dan saya bukan orang yang sebenarnya benar-benar memiliki kasih, benar. Apalagi sama anak-anak saya sulit sekali. Jadi dari situ saya belajar, 2 tahun lama sulit sekali. Apalagi dengan orang-orang sekeliling saya orangnya cuek dengan keadaan. Tapi dari situ saya benar-benar merasakan kasih Tuhan dulu di saya. Akhirnya saya praktekkan. Dan itu cukup lama dan sulit sebenarnya. Jadi kalau mungkin kita bicara tentang kasih saat ini, menurut saya sulit untuk orang yang belum merasakan kasih Tuhan. Tapi teruntuk saya sendiri, saya bersyukur karena saya sudah merasakan kasih itu. Ya, mungkin Puji Tuhan. Puji Tuhan, nice sharing Kak Esther gitu ya. Ini juga ada tanggapan dari Kak Jenny gitu ya, sehubungan tadi kenapa kita bisa mengasihi karena kita sudah penuh dengan kasih Kristus, yaitu kasih yang agape gitu ya. Sehingga kalau kita udah punya kasih agape itu pandangan kita terhadap kasih akan berubah dari konsep memberi dan menerima secara seimbang menjadi memberi tanpa mengharapkan balasan gitu. Jadi kita sudah menerima kasih sehingga kita bisa memberikan kasih tanpa mengharapkan balasan. Thank you Kak Jenny untuk pencerahannya gitu ya. Jadi sharing teman-teman oke banget gitu ya. Tapi kita baru ngebahas love is receiving and giving ini dari sisi kita sendiri nih ya, saling antara kita dengan pribadi dengan teman kita gitu ya. Tadi paling besar ya dengan murid gitu ya. Ya, tapi mungkin nggak terlalu sulit ya kalau antara kita dengan pribadi-pribadi tertentu. Kalau sudah bicara untuk urusan orang banyak nih, nah ini tantangannya nih di sini gitu ya, khususnya untuk komunitas Kristen dengan karakter yang berbeda-beda, dengan kemauan yang berbeda-beda, dengan bahasa cinta yang berbeda-beda gitu ya, seperti di gereja mungkin ya, kalau kita semua punya komunitas gereja lah pasti ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih kita bisa nerapin prinsip love is receiving dalam komunitas orang percaya, terutama seperti yang firman Tuhan katakan. Yuk, sharing yuk. Oke, saya mau menanggapi dari Kak Evi ya, mengenai konsep receiving and giving. Sebelum kita masuk ke firman atau beralih ke dasar firman, kita coba lihat dalam sosiologinya. Receiving and giving, memberi dan menerima itu biasanya dalam masyarakat itu terjadi bila ada suatu hubungan yang akrab.
Satu sama lain itu akrab. Dalam sebuah kelompok terpadukan dalam sebuah dasar yang jelas. Biasa kita lihat misalkan di pedesaan, mungkin masih bisa kita lihat di sekitaran kota Solo, satu kampung biasanya masih satu darah biasanya. Atau mungkin bilangnya satu trah biasanya. Atau dulunya dari satu buyut biasanya. Yang sama, atau dari leluhur yang sama. Nah, akhirnya ketika sudah menjadi perkampungan nantinya, satu sama lain itu punya hubungan yang akrab. Nah, itu kalau kita lihat dari segi sosial. Tetapi dalam kekristenan akan menjadi lebih dalam. Karena dalam kekristenan saudara seiman itu digambarkan sebagai satu tubuh. Coba kita bayangkan di lingkungan sekitar saja yang hanya saudara, sebatas saudara, bukan diri kita sendiri. Sedekat itu, apalagi kita yang digambarkan sebagai satu tubuh. Kalau kita nggak care satu sama lain, fungsi optimal dari kesatuan tubuh itu nggak akan terwujud. Fungsi optimal dari kesatuan tubuh itu nggak akan berjalan dengan baik. Makanya perlu care satu sama lain supaya terwujud optimalisasi itu. Terwujud dalam receiving and giving tadi. Itu menurut saya sih. Ya, oke ya teman-teman. Ya dari diskusi kita tadi, aku kayak disadarkan lah, dicerahkan gitu bahwa kasih yang kita berikan atau kita salurkan yang daripada Allah itu sebenarnya pasti membangkitkan kepekaan respon seseorang gitu. Jadi sehingga seseorang juga mau mengasihi. Nah sehingga kuncinya ketika kita di dalam komunitas Kristen adalah kepekaan itu, kesadaran menangkap kasih seseorang itu. Ketika kita sadar kita sudah dikasihi, di dalam diri kita pasti bangkit kok untuk merespon, untuk balik mengasihi juga gitu. Bukan untuk menuntut satu sama lain, enggak. Tapi ya kepekaan kita aja karena respon dari yang sudah kita terima. Termasuk kita di dalam hubungan kita dengan Allah kan. Karena kita tahu Allah mengasihi kita, makanya secara natural kita meresponinya gitu. Dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, dalam praktiknya ya dengan aktif bergereja, dalam pelayanan dan segala macamnya. Karena ya kepekaan itu muncul ketika seseorang memberikan kasihnya, atau dalam hal ini Allah memberikan kasihnya. Dan lebih lagi ya kita perlu sadar bahwa kita tuh sebenarnya sama di mata Allah, di bawah kaki salib gitu ya. Kita tuh penerima kasih itu gitu. Karena Efesus 2 ayat 8 kan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Maka setiap anggota tubuh Kristus, siapapun itu di dalam komunitas, itu sama-sama penerima. Nah, oleh sebab itu, gak ada lagi yang merasa lebih besar satu sama lain, aku sudah menyumbangkan banyak untuk gereja, atau sudah effort lebih untuk gereja. Ya, semua sama gitu. Aku di dalam Natal, sedikit sharing ya teman-teman, di dalam Natal kemarin tuh, sebagai ketua, ya ketua dan yang merangkap banyak hal gitu, dekorasi Pembantu juga umum banyak juga, gitu. Dekorasi juga, fotografer juga gitu. Tapi nggak ada, aku rasa, oh ini karena aku acara Natal bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tapi semua sama, sehingga menekankan kebersamaan anggota itu semua punya peran yang sama, dan terlebih dalam konteks kasih ya kita memiliki sumber kasih yang sama, jadi kita harus menyalurkan satu sama lain, itu sih. Ya, aku bentar ya. Ya, menarik sih itu tadi ya, karena kita tadi punya sumber sama, terus tadi dikatakan, Ri juga sempat mengutip bahwa kita adalah bagian atau anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda, tapi receiving and giving di tengah komunitas atau orang percaya itu memang nggak bisa dimulai dari usaha kita nganggap semua orang tuh bisa sama gitu, karena pada dasarnya kita harus punya kesadaran bahwa memang Tuhan itu dengan sengaja menyatukan orang-orang yang berbeda, karena Alkitab sendiri nggak pernah menggambarkan bahwa kumpulan orang percaya ini adalah kumpulan yang seragam, tetapi satu tubuh dengan banyak anggota. Tadi ingin menekankan aja ya, tadi jadi harus menyadari emang Tuhan yang ciptakan kita untuk berada di tengah-tengah yang beragam ini gitu loh. Ya. Ya Kak, kalau dari aku ya, masih ingat dan kata dari Kak Yuda tadi, satu kata saling ya. Jadi mungkin satu kata itu yang Kak bukan melihat siapa yang lebih banyak
ya kalau dalam satu komunitas ya, pasti ada satu orang yang merasa oh dia yang paling dia yang bisa menyelesaikan sesuatu dalam komunitas itu. Misalnya tadi kayak Kak yang bilang tadi ketua ya, ketua panitia ya. Nah Ketuaan. itu kadang itu. Beda Nah, arti kadang ya. kita merasa kalau kita jadi ketua, oh ini saya karena saya ini bisa lancar gitu. Tapi dalam satu komunitas itu bukan satu orang. Itu kan kalau kita lihat itu banyak kepala di situ. Anggap saja kita sedang bekerja sama untuk sesuatu gitu. Artinya kadang pun kita akan merasa kita tidak kuat. Dan kalau kita mengandalkan kita sendiri di situ, kita merasa kuat sendiri, pasti kita tidak akan mengandalkan orang-orang yang sekitar, pasti kita akan merasa capek sendiri, karena kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri ya, kalau dalam satu komunitas. Dan pasti ada yang saya sempat ingat lagi, bahwa kita itu adalah tubuh Kristus. Nah, kita adalah satu tubuh gitu. Dan mungkin ada satu ayat seperti yang tertulis, Yohanes 13 ayat 34. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Dan di Galatia 6 ayat 2, kita diminta saling menanggung beban. Nah, dua ayat ini yang mendukung sekali bagaimana kita harus hidup dalam satu komunitas. Bukan untuk diri sendiri, tapi saling menopang. Karena misalnya kita mengerjakan sesuatu, ya itu bukan satu orang, kita semua di situ. Jadi apapun yang terasa berat, kita sama-sama mengangkatnya. Mungkin gitu ya, terima kasih. Iya. Mau siapa duluan? Aku duluan ya. Kamu dulu deh, kamu yang paling mudah, yang mudah. Ya, aku teringat sih yang disinggung Bu Evi tadi. Memang benar Allah mengizinkan keberagaman, dan aku yakin Allah mencintai keberagaman itu, karena ketika aku bersama anak-anak mudaku di gereja ngebahas riwayat Nuh, Sem, Ham, dan Yafet dan keturunannya, di situ kan diceritakan bagaimana keturunan Sem kumpul sendiri dengan bahasa sendiri, dengan golongan sendiri, Ham juga demikian, Yafet juga demikian, tapi mereka satu tujuan gitu, dengan tujuannya masing-masing. Artinya Allah mengizinkan setiap perbedaan yang ada, sebenarnya tujuannya ya untuk mengasihi. Terlebih aku masih yakin sih terkait receiving and giving ini, kasih itu perlu berkorban, kasih itu perlu penerimaan, dan kasih itu perlu pengupgrade. Jadi kalaupun ada perbedaan, terima dulu, tapi kemudian untuk di-upgrade. Bukan untuk menjadi sama, tapi menjadi satu. Itu yang paling penting ditekankan di dalam Alkitab gitu kan. Kesatuan, bukan kesamaan. Nah, itu dia. Iya. Aku tadi pengen nambahin aja sih tentang receiving and giving ya, tentang love is receiving and giving dalam komunitas ya, sebagai anggota tubuh Kristus ini, karena anak-anak muda sekarang kan sukanya dengan circle, anak-anak sekarang kan lagi suka komunitas, dunia media sosial itu kan juga pengen banyak follower dan sebagainya gitu ya, dan kadang terjadi intrik-intrik juga di sana gitu ya. Tapi kalau dalam komunitas orang percaya, receiving itu berarti kita mau menerima kasih Tuhan, tetapi receiving itu berarti kita sudah menerima kasih Tuhan dan kita juga mau menerima orang lain apa adanya gitu ya, sebagaimana Kristus sudah mengasihi orang lain itu. Jadi kita mengasihi orang, kita menerima orang karena kita tahu, oh Kristus juga mengasihi mereka sama seperti Kristus mengasihi saya. Tetapi bukan berarti kita hanya menerima, kita juga harus tetap memberikan kasih. Itu berarti kita tetap mengasihi mereka dengan setia ya, sesuai dengan hikmat Tuhan gitu ya. Memberikan bukan karena itu tadi ya, menuntut balasan dan sebagainya gitu, tetapi supaya saya juga bisa tetap setia seperti yang Tuhan mau, gitu sih. Betul. Ya, terlebih peran kita kan sebenarnya ibaratnya kayak selang ya. Jadi bukan jadi keran, tapi selang doang. Kita cuman tuh saluran aja gitu. Ya, kalau selang terjabut dari kerannya ya kita nggak fungsi apa-apa sebenarnya. Jadi keran itu ibarat kasih Allah gitu kan. Jadi ya kasih Allah itulah yang mengalir untuk sesama kita, melalui jalan kita, dan masing-masing kita. Sehingga ya di dalam komunitas, kalau itu bertemu, kalau selang sama selang bertemu kan nyambung tuh, gitu kan. Terus panjang mengalir gitu ya. Jadi ya asik aja sebenarnya, itu sih. Oke, menarik teman-teman. Waktu kita tapi terus berjalan tentunya, artinya harus kita akhiri di sini. Sayang sekali ya, masih banyak yang masih kita bisa eksplorasi gitu. Ada satu komentar sebelum kita berpisah dari Kak Marius tadi ya, menyampaikan terima kasih sudah menjawab, dan
sangat termotivasi untuk tetap mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi saya. Mantap, itu yang diperlukan memang. Dan dari Kak Jennifer gitu ya, menerapkan prinsip love is receiving, itu kasih yang menerima, itu berdasarkan prinsip 1 Yohanes 4 ayat 9 gitu, bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oke, thank you banyak teman-teman ya sudah menemani aku ngobrol dan menemani teman-teman di rumah juga ya di Sabda Youth. Thank you banyak, Mbak Evi, thank you Yuda, thank you Esther Thank you sudah juga. menemani ya jadi guest, dan teman-teman di rumah juga yang sudah nonton sampai akhir, thank you banyak dan sudah berkomentar dan ikut berdiskusi, aku ucapkan thank you. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, di bulan Maret. Sudah bulan baru, artinya tema baru, topik baru, dan topik minggu depan tuh menarik banget teman-teman, yaitu digital dessert. Nah, nice kan? Seperti apa itu? Jangan lupa follow aja, pantengin terus, setiap Selasa, jam 7 malam pasti ketemu Sabda Youth. Sebelum kita berpisah, alangkah lebih baiknya kita berikan closing statement dulu nih, dari masing-masing kalian ya. Dari Yuda dulu deh. Yuda, terus Esther, nanti aku, Mbak Evi terakhir. Silakan. Oke, terima kasih Kak Rey. Jadi closing statement-nya satu sih. Tadi teringat kata Kak Rey, kalau sumbernya sama tadi. Nah, prinsipnya gimana tadi bisa saling mengasihi ya kalau sumbernya sama. Oleh karena itu kalau sumbernya sama, pasti keduanya sama-sama memancarkan kasih. Teguran keras untuk teman-teman yang masih beda agama. Dari saya itu, terus kemudian jangan buru-buru cari cinta di dunia, jangan buru-buru ngejar cintanya kerasmu atau gebetanmu. Cinta dunia itu nggak sempurna. Yuk coba kenali cintanya Tuhan dulu. Amin. Men. Oke, mungkin dari aku ya. Aku hanya ada satu ilustrasi. Tadi aku sudah siapkan juga. Seperti handphone yang harus di-charger. Kalau kita tidak terhubung ke sumber listriknya, baterainya akan habis dan kita tidak bisa gunakan HP. Dan begitu juga dengan kasih. Saat kita terus terhubung dengan kasihnya, atau sumber kasihnya, kita bisa memberi tanpa rasa takut akan habis. Kasih yang kita punya habis. Karena kita terus... Oh, suaranya hilang. Aku hanya itu, Kak. Nggak selesai tadi, hilang suaranya. Iya. Bisa dilanjutkan sedikit. Kita harus apa? Karena penasaran ya. Harus apa ya? Itu praktis. Jadi, sorry. Begitu juga dengan, tadi aku bilang ilustrasi charger ya, charger handphone. Begitu juga dengan kasih, saat kita terus terhubung dengan sumber kasih, kita bisa memberi tanpa ada rasa takut akan habis. Tuh. Kasih yang kita miliki itu tidak akan ada rasa takut kalau kasih itu habis gitu. Mungkin itu. Oke. Gitu ya. Ya, dari teman-teman, kita bukan sumbernya, Allah lah, yaitu Kristus Tuhan kita yang menjadi sumber kasih. Dan kita harus terima itu gitu ya. Kita terima kasih Kristus untuk kita bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita. Percayalah kalau kasih Tuhan yang kita berikan, kasih Kristus yang kita berikan, kita akan legowo apapun hasilnya, apapun respon dari orang yang kita berikan, karena kita tahu kita hanya menyalurkan kasih Allah kepadanya. Thank you. Amin. Ya, pendek aja. Ya, kalau aku kasih Kristus nggak mungkin akan pernah habis. Kalau sumbernya benar, ketika kita mengasihi, kita tidak akan menjadi kritis ya kondisinya karena kita mengasihi orang gitu. Mantap, thank you. Sekali lagi thank you teman-teman ya sudah menemani ngobrol, thank you banyak. Dan teman-teman di rumah juga thank you banyak. Sorry kalau ada komentar yang terlewat, jangan lupa minggu depan ya kita ketemu lagi. Dan teman-teman di rumah yang mau dan bersedia dan minat untuk jadi guest, langsung aja DM kami di Sabda Resources atau di akun Sabda lainnya, kasih tahu aja aku mau jadi guest Sabda Youth. Nah, nanti pasti akan direspon. Tenang aja. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini di dalam doa. Yuda boleh menutup kita di dalam doa? Oke, siap. Mari kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami telah bersama-sama berbincang mengenai cinta dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami sudah bersama-sama belajar mengenai kasih yang sejati, bahwa Engkaulah sumber kasih kami, supaya kami bisa mengasihi sesama kami.
Berkati kami Bapa supaya kami mampu mempraktekkan apa yang sudah didiskusikan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bye-bye teman-teman semua. God bless. Bye-bye. Salam God baik. bless you.